Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yon Fandi Effendi dengan NIM 240512040072. Sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis dengan OSPF. Nah, sebelum itu kita buat skema jaringan yang seperti pada routing statik. Di sini setelahnya kita jalankan skema jaringan dan kemudian kita masuk ke satu. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Di sini pertama-tama kita masuk ke IP, kemudian address, dan tambahkan semua tangan-tangan dari router satu. Jadi di sini pada Ethernet 1 kita tambahkan IP address 12.12.12.1/24 yang terhubung dengan router 2. Kemudian IP 13.13.13.1 yang terhubung dengan router 3 di sini. Kemudian pada Ethernet 3 atau yang terhubung pada PC 1, router 1 memiliki IP dengan address 192.168.1.62, dan pada Ether 4 yang terhubung dengan PC 2 192.168.1.126. Nah, selanjutnya kita cek IP address yang terassign pada router 2. Pada router 2 terdapat tiga lengan atau tiga pasangan. Yang pertama pada Ethernet 1 yang terhubung dengan router 1, dia memiliki address 12.12.12.2/24. Pada Ethernet 2 atau di sini Ethernet 1 pada GNS3, dia terhubung dengan router 3 dan IP address-nya adalah 23.23.23.2. Kemudian yang terhubung dengan router PC3 pada Ethernet 3, dia memiliki IP address 192.168.1.254. Dan selanjutnya pada PC server, nah pada PC server kita setting, kita tambahkan IP address-nya untuk router 3. Nah, di sini router 3 yang terhubung dengan router 1, dia memiliki IP address 13.13.13.3/24. Kemudian untuk yang terhubung dengan router 2, dia memiliki IP address 4343 23.23.23.3/24. Ini. Kemudian untuk Ether 1, dia terhubung dengan PC server di IP 434343.3/24. Nah, yang terhubung dengan internet atau Ethernet 3 ini, dia terkoneksi dengan bridge adapter. Kita setting di router 3. Router 3 ini di adapter 4, seperti routing statik sebelumnya. Nah, setelah itu, pada praktikum ini kita akan mencoba setting routing dengan OSPF. Di sini kita coba mulai dari router 1. Nah, di sini kita masuk ke bagian routing, kemudian ke OSPF. Kita masuk ke network.
Di sini pada bagian network kita tambahkan sambungan-sambungan atau jalur ini yang terdapat pada router 1. Nah, di sini ada 4 lengan atau 4 jaringan. Dan kita tambahkan jaringannya satu persatu atau networknya. Nah, di sini yang terhubung dengan router 3, networknya ada di 13.13.13.0/24. Yang sini. Kemudian yang terhubung dengan router 2, dia 12.12.12.0/24. Sedangkan yang terhubung pada PC, terhubung pada PC kita tambahkan 192.168.1.0/25 karena ini akan menggabungkan kedua interface yang terhubung dengan PC 1 maupun PC 2. Dan selanjutnya kita setting di PC 3 untuk router 2. Kita masuk ke routing, kemudian OSPF. Di sini kita tambahkan pada bagian network jaringan atau network yang terhubung pada router 2. Di sini 12.12.12.0/24 yang terhubung dengan router 1, kemudian 23.23.23.0/24 yang terhubung dengan router 3 dan 192.168.128/25 yang terhubung pada PC 3. Selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama pada PC server. Sini kita masuk ke routing, ke SPF, ke network. Dia terhubung pada PC 1 13.13.13.0, 23.23.23.0 pada router 2 dan 43.43.43.0 adalah network yang terhubung dengan PC server. Nah, sampai sini kita coba untuk melakukan ping. Kita coba di sini ping ke sebentar. Nah, setelah kita setting routing OSPF-nya, kita assign untuk alamat pada setiap PC, baik itu PC 1, PC 2, PC 3, dan PC server. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk melakukan setting IP pada setiap PC, yakni tepatnya PC 1, PC 2, PC 3 dengan DHCP server. Di sini saya sudah buat DHCP setup. Pada DHCP setup, kita masuk ke interface yang terhubung dengan masing-masing PC. Pada router 1, Ether atau interface yang terhubung dengan PC 1 itu di Ethernet 3. Jadi kita masuk ke Ethernet 3, kemudian kita klik next, 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 sampai ke DNS servernya nanti kita pilih ke router 3. Agar setiap yang terhubung dengan internet, dia nanti akan masuk ke router 3. Hal yang sama juga berlaku di DHCP2 ini. Interface-nya kita pilih Ethernet 4, dan kita klik next, 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 sampai ke DNS, dan kita pilih 13.13.13.3 juga untuk menuju ke router 3 yang terhubung dengan router 1. Kemudian pada router 2 juga sama. Kita masuk ke IP DHCP server. Nah, di sini pada Ethernet 3 yang terhubung dengan PC 3 sama kita next semua, kemudian sampai di sini. Nah, setelah ini harusnya di sini kita kita coba remove, kemudian kita jalankan di sini, kita ulang. Di sini DHCP address disk-nya dia menggunakan network yang terhubung dengan router 1 yang menghubungkan router 2 dan PC 3. Kemudian gateway-nya pakai IP dari router 2. Kita klik next. Ini rentang IP yang
tersedia. Kemudian di sini DNS servernya kita hubungkan ke router 3. Kita klik next dan next. Nah, di sini sudah terhubung. Kemudian untuk PC server kita menggunakan IP static. Kita nggak menggunakan DHCP server untuk assign IP-nya. Di sini saya sudah buat. Nah, IP address-nya 434343.1. Subnet max-nya seperti ini. Kemudian default gateway-nya dia gunakan router 3. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke PC 1. Kita coba ping, oh salah, kita lakukan ipconfig/renew untuk mendapatkan IP address yang baru. Nah, di sini kita mendapatkan IP address 192.168.1.31 dan kita coba di PC 2, kita renew lagi. Nah, di sini dia mendapatkan IP address 192.168.1.124. Kemudian kita coba di PC 3, IP config plus renew. Yang terjadi karena sudah terhubung, kita coba restart lagi jaringannya. All area connection-nya kita restart. Dan di sini dia mendapatkan IP 252. Kemudian kita coba untuk melakukan ping PC 1 ke PC 2, kemudian ke PC 3. Kita ping ke PC 2. 1.124. Dan di sini dia terhubung dengan PC 2. Kemudian kita coba ping ke PC 3. PC 3 252. PC 3 dia terhubung. Kemudian kita coba ping ke server. Si server. Nah, ke PC server juga sudah terhubung. Jadi jaringan lokal yang ada di skema jaringan kita sudah berhasil terhubung semuanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan instalasi web server. Nah, di sini saya sudah menginstal XAMPP-nya. Kemudian kita masuk ke kontrol panelnya, kita jalankan Apache. Modul Apache kita jalankan, kita start. Kemudian pada file download XAMPP-nya, kita ubah indeks HTML-nya. Di sini kita masuk ke file downloadnya XAMPP, kemudian ke htdocs dan file index HTML. Nah, di sini kita edit dengan format seperti ini. Nah, setelah itu kita coba akses file yang ada tadi di htdocs-nya web server, di htdocs-nya server, kita coba akses dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Di sini PC 1, PC 2, dan PC 3 hanya terhubung dengan jaringan lokal, jadi belum punya yang namanya jaringan internet. Nah, seperti yang terlihat di sini, dia masih belum bisa mengakses internet. Jadi, kita coba untuk membuka web yang ada di server tadi dengan memasukkan IP address dari server. Itu kan 434343.1. Nah, pada PC 1 kita berhasil membuka web jarcom-nya.
Kemudian kita coba di PC 2, masuk ke Mozilla Firefox. Di sini kita masukkan juga sama 434343.1. Nah, kita berhasil masuk ke web jarcom-nya. Dan kita coba di PC 3. PC 3 kita coba di 4343.1. Nah, pada ketika isi kita bisa mengakses halaman web jarcom yang ada di PC server. Dan ketiga PC tersebut tidak mempunyai jaringan ke internet, tidak mempunyai akses ke jaringan internet. Sehingga semua yang sudah kita lakukan ini cuman ada di jaringan lokal. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ke router 3, ke mikrotik di router 3, kemudian kita setting DNS-nya. Di sini kita setting. Nah, di sini kita allow remote request-nya, kemudian kita masuk ke static. Di dalamnya kita buat namanya jarcom.com, nama websitenya. Kemudian di sini address-nya adalah IP address yang ada di server. Kemudian kita klik play, kemudian oke. Nah, setelah itu kita coba masuk ke PC 1. Kemudian di sini kita aktifkan DNS-nya. Di sini di local area-nya kita masuk ke IP protokol. Nah, DNS servernya kita gunakan 434343.1. Oke, oke, close. Kita lakukan hal yang sama ke bentar. Kita coba dulu di sini. Kita coba masuk ke jarcom.com dari PC 1. Apakah bisa? Di sini masih belum bisa. Kita cek. Nah, dia ada servernya dia pakai 434343.1. Nah, bentar. Nah, jadi kita menghubungkan DNS servernya untuk ke masing-masing PC itu ke router 3. Nah, ini 434343.1. 434343.3. Kita coba ke PC 2.
Kita setting DNS servernya ke 434343.3. Klik OK. Kemudian kita masuk ke jarcom.com. Nah, pada PC 2 kita berhasil masuk. Kemudian kita coba ke PC 3. Kita aktifkan DNS-nya 434343.3. Di sini sama, koneksi internetnya juga belum terhubung. Sini kita coba lagi ke jarcom.com. Nah, 3 PC sudah berhasil mengakses jarcom.com. Nah, selanjutnya kita coba setting failover-nya. Nah, failover ini bertujuan agar ketika salah satu jaringan yang terhubung, misal di sini ada yang error atau terputus, atau misalkan di sini jaringan dari router 1 ke router 3 itu terputus, maka nanti dia akan mencari alternatif lain. Dia kalau di OSPF itu bisa otomatis mencari alternatif lain, akan tetapi karena kita menggunakan mikrotik versi lama, dalam hal ini X86 yang versi lama, ini mengakibatkan pada mikrotik itu tidak bisa otomatis mematikan dari interface-nya. Jadi di sini ketika kita putus ini ketika kita putus bentar, ketika kita putus di sini, ketika kita putus, kita coba di sini kita putus. Nah, di sini jaringannya yang sebenarnya di Ether 2 itu tetap terhubung atau tetap dalam kondisi running. Padahal di sini sudah terputus. Hal ini juga terlihat pada Ethernet 5. Ethernet 5 di sini nggak ada yang terhubung pada Ethernet 5. Kan tapi di sini juga kondisinya running. Nah, untuk mengatasi itu dan agar OSPF-nya bisa langsung mencari alternatif lain, kita tambahkan sebuah script yang bisa mengaktifkan fitur tersebut. Nah, di sini kita masuk ke new terminal, kemudian kita masukkan script interface Ethernet set disable running check sama dengan no. Kemudian yang akan membuat interface pada mikrotik X86 yang kita pakai akan bisa mendisable interface-nya ketika kabelnya terputus. Kita kopas.
Kita cek interface Ethernet set. Kita ulang, paste. Nah, di sini ada salah ketiknya di sini. Paste Ethernet set. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa periksa lagi di interface. Nah, di sini Ethernet 5 yang tidak terhubung kemanapun, dia langsung terdisable. Jadi, dia nggak dijalankan. Selanjutnya, kita juga bisa memeriksa, bentar, kita perbesar. Ya, di sini kita kecilin. Speknya kita hapus. Addressnya kita hapus. Di sini kita masuk ke IP, kemudian roots. Nah, di sini kita coba melihat apa yang akan berubah apabila jaringan yang menghubungkan router 1 dan router 3 ini dihapus. Nah, di sini kita bisa lihat interface-nya juga sudah terdisable. Nah, di sini kita cek pada DAO-nya. Nah, di sini yang semula jaringan yang kita pakai untuk mengakses router 3 melalui router 1 itu langsung ke 13.13.13.0/24 itu langsung ke atas ke 13.13.3 jadi langsung masuk itu diubah jadi kita masuknya lewat kanan jadi kita lewat sini DAO-nya kita berubah ke 23.23.23.0/24 yang merupakan jaringan yang terhubung pada jaringan yang menghubungkan router 2 dan router 3. Nah, jalurnya pun dia berubah, dia belok ke kanan, yaitu 12.12.12.2. Jadi dia nggak lewat langsung ke atas, kita belok kanan dulu ke router 2, kemudian langsung diarahkan ke router 3. Di sini bisa kita lihat juga jaringan yang terhubung dengan 13.13 ini, jaringan yang menghubungkan router 1 dan router 3 sebelumnya, itu menjadi DO atau tidak aktif. Karena DAO ini adalah aktif OSPF. Nah, sedangkan yang ini dia tidak aktif karena sudah terputus. Dan kita cek, kita hubungkan lagi. Nah, setelah dihubungkan, jaringan DA-nya tadi sudah hilang, akan tetapi di sini masih melalui jalur ke kanan. Kita coba tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berubah. Untuk ke jalur sini, yang ujung-ujungnya ke router 3, dia bisa lewat jalur Ether 2. Sini bisa kita lihat. Kita coba aja tracer. Harusnya sebelumnya saya tracer dulu ke
Kita coba ke PC server satu. Di sini dia lewat 13.13.13.3. Kemudian kita coba putus lagi. Nah, di sini Ethernet 2 sudah terputus. Maka yang saya jelaskan tadi benar dilakukan oleh rutenya atau OSPF-nya. Kita coba ke 43.43.43.1 lagi. Nah, dia berubah karena jaringannya sudah terputus. Jadi dia dari router satu, kemudian dia ke kanan ke router 2, ke jalur sini ke router 2, dan dari router 2 dia langsung ke router 3, yaitu 23.23.23, kemudian masuk ke PC server. Hingga rangkaian yang kita buat sudah benar. Settingan tadi atau script tadi kita kopas ke semua router. Ntar di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah kembali. Kemudian kita masuk dulu ke new terminal. Waduh, bentar. Di sini kita jalankan semua perintah tadi, scriptnya di setiap router. Jadi kita masuk ke PC3, kemudian masuk ke MikroTik. Kita masuk ke MikroTik. Kemudian kita ke new terminal, kita kopas. Kita masuk ke PC server, masuk lagi ke new terminal, kita kopas. Nah, jadi setiap router sudah memiliki konfigurasi atau settingan yang sama dengan router satu tadi. Hingga apabila ada yang terputus, OSPF-nya juga bisa langsung menghubungkan jaringannya kembali secara otomatis. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah kita setting ke internet. Jadi agar PC1, PC2, PC3 bisa terkoneksi dengan internet. Nah, seperti yang ditampilkan sebelumnya, router 3 yang terhubung dengan internet atau cloud internet ini yaitu pada GNS3 kan Ethernet 3. Di sini kita masuk ke adapter 4 pada VirtualBox. Kita ubah di sini bridge ke bridge adapter. Setelah itu kita masuk ke router 3. Nah, selanjutnya pada router 3 kita aktifkan dulu firewall-nya. Tunggu sebentar, kita masuk dulu ke DHCP client. Nah, kita masukkan Ethernet 4. Nah, di sini tujuannya agar router 3 bisa menangkap IP address dari koneksi WiFi kita. Dan pastikan kita memiliki
koneksi internet agar bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa sudah mendapatkan IP address dari Ethernet 4 yang terhubung dengan internet. Sini alamatnya 192.168.1.4. Kemudian kita close. Kita masuk ke firewall. Kita pilih NAT. Ntar kita remove dulu. Kita pilih NAT. Tambahkan chainnya src NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih Ethernet 4. Action-nya masih curate. Kita klik OK. Nah, firewall-nya sudah aktif. Kemudian kita coba apakah di PC1 sudah bisa mengakses internet. Kita coba google.com. Nah, pada PC1 masih belum. Kita coba kenapa masih belum bisa. Oh, karena belum setting default gateway. Nah, di sini kita bisa setting default gateway-nya itu manual atau default gateway-nya static, yaitu kita masukkan satu-satu ke masing-masing router, atau kita bisa gunakan OSPF-nya. Di sini pada router 3 di OSPF, kita masuk ke instance, kita buat default gateway-nya. Jadi di sini router 3 akan mengenalkan dirinya ke setiap router bahwa apabila terdapat IP address yang di luar jaringan lokal yang sudah kita setting tadi, dia digunakan sebagai default gateway-nya. Jadi semua IP selain dari jaringan lokal akan tertuju pada router 3. Jadi kita mengenalkan router 3 ke setiap router. Sini kita masuk ke routes. Di sini pada router 1 default gateway-nya belum ada. Kemudian kita cek di router 2. Nah, di sini di router 2 juga belum ada. Ini kita setting dulu start posisinya. Di sini kita bisa edit pada OSPF di server, di PC server atau yang terhubung dengan router 3. Jadi pada OSPF-nya kita masuk ke instance, kita edit default-nya. Sini kita masukkan redistribute default root-nya ke always dan as type 1. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini pada router 1 dan router 2 terdapat penambahan pada tabel routingnya. Sini dia langsung meng-assign default gateway-nya ke router 3. Jadi secara otomatis bawaan dari OSPF-nya dia akan langsung meng-assign default gateway-nya. Di sini juga muncul DAO yaitu TIF OSPF-nya sudah muncul di PC3 atau router 2 juga sama. Jadi kita bisa mulai akses internet dari PC1, PC2, dan PC3.
Kita coba ke google.com. Yang dari tadi belum bisa. Nah, di sini PC1 juga sudah bisa. Di jaringan yang kita buat sudah berfungsi dengan seharusnya. Ini langsung kita masuk ke Firefox, kemudian kita klik google.com. Nah, PC3 sudah terhubung, sudah berhasil terhubung, dan kita coba di PC2. Coba apabila akses ke Mozilla Firefox dan kita masuk ke google.com sudah berhasil, maka secara otomatis apabila kita ping ke IP address lain yang tidak ada di jaringan lokal kita, maka otomatis akan berhasil terhubung ke IP address tersebut. Kita bisa cek, kita tracer, bentar kita ping dulu ke 8.8. Nah, dia berhasil, kemudian kita ping ke nama domainnya, itu google.com. Nah, dia juga bisa ping ke google.com. Dan kita coba tracer ke 8.8. Di sini dari PC1 seharusnya dia masuk ke router 1. Ke router 1 dulu. Nah, di sini dia masuk ke router 1. Bentar, kita perbesar. Dia masuk ke router 1. Nah, dari router 1 dia langsung ke router 3 lewat jalur yang langsung ke atas. Setelah itu dia masuk ke internetnya. Itu 192.168.1.1. Nah, kemudian dia langsung masuk ke jaringan internetnya. Dia langsung mencoba untuk mengakses ke internet. Nah, sekian penjelasan tentang routing dinamis melalui OSPF. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.